Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jamin kesehatan lansia, pernahkah Anda merasa lutut tiba-tiba nyeri saat naik tangga? Atau mungkin sulit berdiri lama karena sendi terasa ngilu menusuk? Jika iya, jangan buru-buru menyalahkan usia. Tahukah Anda, rasa nyeri dan melemahnya lutut tidak selalu karena usia yang menua. Tapi justru, bisa jadi karena makanan yang Anda konsumsi setiap hari. Ya, makanan yang kelihatannya biasa saja, yang sering ada di meja makan, ternyata bisa secara perlahan merusak sendi lutut Anda tanpa disadari. Apalagi bagi Anda yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi memiliki sistem perbaikan sekuat saat muda. Sendi-sendi kita, terutama lutut yang menopang berat badan, sangat rentan mengalami penipisan tulang rawan, penurunan pelumas alami, hingga inflamasi atau peradangan. Dan yang mengejutkan, ada 5 jenis makanan populer yang ternyata menjadi dalang utama kerusakan sendi lutut. Bahkan makanan kelima seringkali dianggap sehat oleh banyak orang, padahal dampaknya diam-diam menghancurkan kekuatan sendi lutut dari dalam. Maka dari itu, tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip, karena Anda akan menemukan informasi penting yang bisa menyelamatkan sendi Anda dari kerusakan permanen. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan beri like untuk mendukung channel ini agar kami bisa terus berbagi informasi bermanfaat setiap hari. Dan kalau Anda punya orang tua, keluarga, atau sahabat yang sudah berusia 50-an, bagikan video ini kepada mereka, karena bisa jadi mereka belum tahu bahwa makanan favorit mereka justru menjadi penyebab utama lutut sering nyeri dan lemas. Sahabat sehat, mari kita pahami dulu apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita, khususnya bagian lutut, saat kita menginjak usia 50 tahun ke atas. Lutut adalah salah satu sendi paling penting dalam tubuh kita. Setiap hari, lutut bekerja keras menopang beban tubuh, saat berdiri, berjalan, naik turun tangga, bahkan saat duduk dan bangun tidur. Karena fungsinya sangat vital, lutut juga menjadi bagian yang paling sering mengalami kelelahan dan kerusakan. Saat kita masih muda, sendi lutut kita sangat fleksibel, kuat, dan tidak mudah nyeri. Itu karena di dalam lutut terdapat tulang rawan yang tebal dan sehat. Tulang rawan ini berfungsi sebagai bantalan yang melindungi tulang-tulang agar tidak saling bergesekan. Selain itu, ada juga cairan sinovial, semacam pelumas alami yang membuat pergerakan lutut tetap mulus dan bebas rasa sakit. Namun seiring bertambahnya usia, semua itu mulai berubah secara perlahan. Tulang rawan mulai menipis. Produksi cairan pelumas mulai menurun. Dan elastisitas sendi mulai melemah. Inilah yang menyebabkan lutut mulai terasa kaku. Bangun tidur terasa ngilu. Jalan sedikit terasa berat. Bahkan berdiri terlalu lama bisa membuat lutut seperti terbakar. Yang lebih menyedihkan, banyak orang tidak menyadari hal ini. Mereka mengira itu hanya pegal biasa. Padahal, itu bisa jadi sinyal awal dari kerusakan sendi yang lebih serius. Kondisi seperti ini disebut osteoartritis. Osteoartritis adalah penyakit degeneratif pada sendi yang terjadi ketika tulang rawan pelindung di ujung tulang-tulang mulai aus. Penyakit ini tidak datang tiba-tiba, tapi pelan-pelan menghancurkan sendi kita sedikit demi sedikit. Gejalanya mulai dari rasa kaku saat bangun tidur, rasa nyeri saat berjalan, sendi terasa berderak saat digerakkan, hingga akhirnya timbul peradangan dan pembengkakan. Jika tidak dijaga sejak dini, kerusakan ini bisa menjadi permanen. Dan jika sudah parah, satu-satunya solusi hanyalah operasi penggantian sendi lutut. Sayangnya, tidak semua orang mampu atau siap menjalani operasi tersebut. Biayanya mahal, risikonya besar, dan masa pemulihannya pun lama. Itulah mengapa pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Dan pencegahan itu, salah satunya, dimulai dari apa yang kita makan setiap hari. Ya, makanan punya peran besar terhadap kesehatan sendi. Beberapa jenis makanan bisa menjadi sahabat bagi sendi kita. Tapi ada juga makanan yang menjadi musuh dalam selimut.
Makanan yang tampaknya lezat dan nikmat, tapi ternyata mempercepat proses kerusakan sendi, bahkan memperparah peradangan pada lutut. Apalagi di usia 50 tahun ke atas. Tubuh kita tidak sekuat dulu lagi dalam melawan peradangan. Sistem imun menurun. Proses penyembuhan melambat. Dan jika kita terus-menerus mengonsumsi makanan yang salah, maka sendi kita akan cepat rusak. Perlu Anda ketahui, makanan yang tinggi gula, lemak trans, dan bahan pengawet bisa menjadi pemicu utama kerusakan sendi. Zat-zat tersebut menyebabkan inflamasi kronis di dalam tubuh. Dan peradangan inilah yang menjadi akar dari segala macam penyakit sendi. Banyak orang berpikir, hanya makanan kok, tidak berbahaya. Tapi tahukah Anda, konsumsi makanan yang salah secara terus-menerus, meski dalam porsi kecil, bisa menyebabkan akumulasi kerusakan selama bertahun-tahun. Seperti tetesan air yang terus-menerus menghantam batu, suatu saat batu itu pasti pecah. Begitu pula dengan sendi lutut kita. Jika terus-menerus dibebani makanan proinflamasi, lambat laun, ia akan rusak. Dan saat rusak, tidak bisa kembali seperti semula. Itulah mengapa penting sekali untuk mengontrol makanan sejak sekarang. Terutama jika Anda sudah memasuki usia 50 tahun. Mungkin Anda merasa masih kuat, masih bisa naik turun tangga, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi ingat, gejala kerusakan sendi kadang baru terasa saat semuanya sudah terlambat. Oleh karena itu, lindungi lutut Anda mulai hari ini. Perbaiki pola makan. Hindari makanan yang merusak sendi. Dan perbanyak makanan yang bisa memperkuat tulang dan sendi. Sahabat sehat, sekarang kita masuk ke makanan pertama yang secara perlahan bisa menghancurkan sendi lutut, terutama setelah usia 50 tahun. Dan yang mengejutkan, makanan ini sangat umum dikonsumsi sehari-hari. Bentuknya manis, rasanya nikmat, dan seringkali membuat kita ketagihan. Ya, makanan itu adalah gula. Mungkin Anda bertanya, masa sih gula bisa merusak sendi? Jawabannya, iya, dan itu sudah terbukti secara ilmiah. Gula, terutama dalam jumlah berlebihan, adalah sumber utama peradangan dalam tubuh. Dan seperti yang kita bahas di segmen sebelumnya, peradangan adalah musuh utama sendi. Saat kita mengonsumsi gula dalam jumlah banyak, tubuh akan memproduksi zat yang disebut sitokin proinflamasi. Zat ini mempercepat proses peradangan di jaringan tubuh, termasuk di persendian. Peradangan inilah yang kemudian membuat sendi terasa nyeri, kaku, dan gampang bengkak. Bukan hanya itu, konsumsi gula berlebihan juga memicu kelebihan berat badan. Dan kelebihan berat badan secara langsung menambah beban pada sendi lutut. Bayangkan lutut kita seperti perlantai mobil. Semakin berat beban di atasnya, semakin cepat itu aus dan rusak. Begitulah yang terjadi saat berat badan naik akibat konsumsi gula berlebihan. Dan perlu Anda tahu, gula bukan hanya ada di permen dan kue. Banyak makanan sehari-hari yang mengandung gula tersembunyi. Contohnya, minuman bersoda, teh kemasan, roti tawar, kopi instan, sereal sarapan, saus sambal botolan, kecap manis. Semua itu mengandung gula tinggi yang sering tidak kita sadari. Apalagi jika dikonsumsi setiap hari, efeknya akan sangat merusak dalam jangka panjang. Penelitian menunjukkan, orang yang mengonsumsi gula berlebih setiap hari memiliki risiko lebih tinggi terkena osteoartritis. Sebuah studi dari American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi minuman manis secara rutin berhubungan langsung dengan nyeri sendi pada wanita usia di atas 50 tahun. Artinya, semakin sering kita mengonsumsi gula, semakin besar pula risiko sendi kita mengalami kerusakan dini. Sayangnya, banyak orang masih beranggapan bahwa sedikit gula tidak apa-apa. Padahal, dalam tubuh, setiap gram gula itu berkontribusi terhadap peradangan. Bahkan, gula bisa merusak kolagen, yaitu protein penting yang menjaga elastisitas dan kekuatan jaringan sendi. Jika kolagen rusak, maka tulang rawan akan menjadi rapuh dan mudah aus. Akibatnya,
gesekan antar tulang menjadi lebih parah, dan nyeri semakin sering muncul. Selain itu, gula juga meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Kadar asam urat tinggi bisa memicu pembentukan kristal tajam di sendi, dan inilah yang menyebabkan serangan nyeri hebat, terutama di lutut dan jari kaki. Banyak penderita asam urat mengira mereka hanya sensitif makanan laut. Padahal, gula juga menjadi pemicunya, khususnya fruktosa tinggi dalam minuman manis. Jadi, jika Anda ingin menjaga lutut tetap sehat setelah usia 50 tahun, langkah pertama adalah mengurangi konsumsi gula. Gantilah camilan manis dengan buah segar. Gantilah teh manis dengan air hangat atau infused water. Kurangi kecap manis, perbanyak bumbu alami. Dan cermati label makanan, karena gula tersembunyi bisa muncul dalam bentuk glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, bahkan sirup jagung tinggi fruktosa. Ingat, setiap sendok gula yang Anda kurangi hari ini adalah satu langkah penyelamatan bagi sendi Anda esok hari. Sendi Anda adalah investasi. Kalau dirawat, ia akan menopang Anda berjalan sampai tua dengan bahagia. Tapi kalau dibiarkan rusak, rasa sakitnya bisa mengganggu setiap aktivitas kecil. Jangan sampai gara-gara satu sendok gula, Anda harus kehilangan kebebasan bergerak. Mungkin Anda merasa sehat sekarang, tapi efek gula tidak langsung terasa. Ia pelan-pelan merusak dari dalam. Seperti karat pada logam, yang awalnya kecil tapi bisa membuat patah total. Karena itu, mulai hari ini, kurangi, batasi, bahkan tinggalkan kebiasaan konsumsi gula berlebih. Jika Anda benar-benar sayang lutut Anda, maka ini saatnya bertindak. Dan kabar baiknya, ada banyak makanan enak yang bisa menggantikan rasa manis tanpa merusak sendi. Sahabat sehat, setelah kita bahas bahaya gula berlebihan, sekarang saatnya kita ungkap 3 makanan lain yang juga tak kalah berbahayanya bagi sendi lutut Anda. Dan Anda mungkin tidak menyangka, karena makanan-makanan ini sangat umum di dapur orang Indonesia. Mari kita mulai dengan makanan yang kedua, yaitu gorengan dan minyak trans. Siapa sih yang tidak suka gorengan? Pisang goreng, tahu isi, bakwan, cireng, tempe mendoan, semuanya menggoda lidah. Tapi sayangnya, di balik rasa renyahnya itu, ada bahaya besar yang mengintai sendi lutut Anda. Gorengan mengandung lemak trans dan radikal bebas yang terbentuk dari minyak yang dipakai berulang kali. Lemak trans ini sangat sulit dicerna oleh tubuh dan dapat memicu reaksi peradangan dalam tubuh. Akibatnya, sendi mengalami stres oksidatif, radang, dan akhirnya cepat aus. Bayangkan ini seperti engsel pintu yang disiram oli kotor, lama-lama engsel itu akan berkarat dan macet. Begitu pula dengan sendi Anda. Lemak trans juga mengganggu keseimbangan hormon, terutama hormon yang bertugas mengatur perbaikan jaringan sendi. Dan itu artinya, bukan hanya sendi Anda tidak bisa pulih, tapi juga makin rusak setiap harinya. Selain itu, gorengan juga sering dikonsumsi bersama nasi putih, saus botolan, atau cabai instan, semua itu menambah risiko peradangan yang lebih besar lagi. Jadi jika Anda ingin sendi lutut tetap sehat, kurangi konsumsi gorengan sesegera mungkin. Jika ingin menggoreng, gunakan minyak baru, dan hindari suhu terlalu tinggi. Kita lanjut ke makanan ketiga, yaitu daging olahan. Ini termasuk sosis, kornet, nugget, bakso instan, dan daging asap. Daging-daging ini biasanya penuh dengan pengawet, sodium nitrit, dan zat tambahan lainnya. Zat-zat tersebut dikenal sebagai pemicu peradangan kronis, yang lagi-lagi menjadi penyebab utama kerusakan sendi. Kandungan natrium yang sangat tinggi juga membuat tubuh menahan air, menyebabkan pembengkakan pada jaringan, termasuk di sekitar sendi. Lebih dari itu, daging olahan juga tinggi lemak jenuh, yang akan memicu produksi zat radang seperti prostaglandin di dalam tubuh. Prostaglandin inilah yang akan membuat sendi terasa sakit, nyeri, dan kaku, terutama saat pagi hari. Banyak lansia mengeluh kakinya berat saat bangun tidur, tanpa tahu bahwa salah satu penyebabnya adalah makanan olahan seperti ini. Bahkan dalam beberapa penelitian,
Disebutkan bahwa konsumsi daging olahan secara rutin berhubungan erat dengan meningkatnya risiko pengapuran sendi alias osteoartritis. Jadi, meskipun praktis dan mudah disiapkan, daging olahan bukan pilihan yang baik untuk sendi Anda. Kalau Anda ingin daging, lebih baik pilih daging segar, direbus, atau dipanggang tanpa bumbu instan. Itu jauh lebih sehat dan lebih ramah untuk lutut Anda. Kita lanjut ke makanan keempat, yang juga banyak disalahpahami, yaitu produk susu berlemak tinggi, seperti keju olahan, krim kental, susu sapi penuh lemak, dan es krim berbasis susu. Sebagian orang memang tidak merasakan efek negatif dari susu. Namun, bagi sebagian lainnya, terutama yang sudah berusia lanjut, produk susu bisa memicu peradangan sendi, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Susu berlemak mengandung lemak jenuh dan hormon pertumbuhan alami dari sapi, yang bisa mengganggu keseimbangan sistem kekebalan tubuh. Dan ketika sistem kekebalan tubuh terganggu, tubuh bisa menganggap jaringan sendi sebagai musuh. Akibatnya, muncullah reaksi autoimun yang menyerang sendi itu sendiri. Inilah yang menyebabkan rasa ngilu, bengkak, dan lutut yang makin kaku setelah mengonsumsi produk susu tertentu. Selain itu, laktosa dalam susu juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan, yang akan berdampak pada penyerapan nutrisi penting untuk tulang, seperti magnesium dan vitamin D. Kekurangan magnesium dan vitamin D akan mempercepat pengeroposan tulang dan melemahkan sendi. Jadi, jika Anda sering merasa lutut sakit setelah makan es krim atau minum susu, coba hentikan dulu konsumsinya selama seminggu. Lihat perubahannya. Kalau terasa lebih ringan, itu artinya tubuh Anda memang sensitif terhadap produk susu. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh minum susu sama sekali. Pilihlah susu rendah lemak, atau alternatif lain seperti susu almond, susu kedelai tanpa pemanis, atau susu OA. Yang penting adalah mengenali sinyal tubuh Anda, dan menyesuaikan pola makan sesuai kebutuhan. Ingat, usia 50 ke atas adalah usia yang butuh perhatian khusus terhadap makanan. 1 sendok makanan yang salah bisa berdampak besar pada kesehatan lutut Anda. Dan 1 kebiasaan yang diubah bisa jadi penyelamat di masa depan. Jadi, sekarang Anda sudah tahu 4 dari 5 makanan yang bisa merusak sendi lutut. Gula, gorengan, daging olahan, dan produk susu berlemak tinggi. Tapi masih ada 1 lagi. Makanan yang kelihatannya sangat sehat, sering dianggap menyehatkan, bahkan sering masuk dalam menu diet. Tapi bagi penderita masalah sendi, makanan ini justru bisa memperparah rasa nyeri dan peradangan. Sahabat sehat, kita telah membahas 4 makanan yang bisa merusak sendi lutut Anda. Sekarang, kita sampai pada makanan kelima, yang paling sering membuat orang terkejut. Kenapa? Karena makanan ini sering dianggap sehat. Bahkan sering masuk dalam menu diet, salad, hingga jus sehat. Tapi bagi sebagian orang, makanan ini justru bisa memicu peradangan sendi dan memperparah nyeri lutut. Makanan apakah itu? Jawabannya adalah tomat dan kelompok sayuran Nixtaceae lainnya. Nixtaceae adalah sebutan untuk keluarga tanaman yang mencakup tomat, terung, paprika, dan kentang. Sayuran-sayuran ini memang kaya nutrisi. Tomat, misalnya, mengandung likopen, antioksidan kuat yang baik untuk jantung dan kulit. Terung juga mengandung serat dan antioksidan. Kentang merupakan sumber karbohidrat alami. Namun, Nixtaceae mengandung senyawa yang disebut solanin. Solanin adalah senyawa alami yang digunakan tanaman sebagai mekanisme perlindungan dari hama. Masalahnya, pada sebagian orang, terutama yang memiliki riwayat radang sendi atau autoimun, solanin bisa memicu reaksi inflamasi di dalam tubuh. Efeknya tidak langsung terasa. Tapi jika dikonsumsi rutin, bisa menyebabkan nyeri sendi, kekakuan, dan bahkan pembengkakan, khususnya di bagian lutut dan jari-jari. Banyak pasien lansia melaporkan bahwa lutut mereka lebih nyeri setelah mengonsumsi sambal tomat, kentang goreng, atau masakan yang berbahan dasar terung. Dan setelah mereka menghentikan konsumsi sayuran Nixtaceae, nyeri perlahan mulai mereda. Apakah ini berarti semua orang harus menghindari tomat? Tidak.
Tidak semua orang memiliki sensitivitas terhadap solanin. Tapi jika Anda memiliki gejala nyeri sendi yang tidak kunjung sembuh, ada baiknya Anda mencoba berhenti mengonsumsi tomat dan Nix HD lainnya selama 2 minggu. Lihat apa yang terjadi. Jika nyeri berkurang, maka bisa jadi tubuh Anda memang sensitif terhadap golongan ini. Ingat, tubuh setiap orang berbeda. Apa yang sehat untuk satu orang, belum tentu cocok untuk orang lain. Begitu pula dengan tomat. Tomat memang sehat, tapi bagi penderita osteoartritis atau nyeri lutut kronis, tomat bisa menjadi musuh tersembunyi. Solanin dapat mengganggu keseimbangan sinyal saraf, memperparah inflamasi, dan memperburuk kerusakan jaringan sendi. Apalagi jika Anda sering mengonsumsi tomat dalam bentuk olahan seperti saus, pasta tomat, atau sambal botolan, semuanya lebih pekat, dan kandungan solaninnya bisa lebih tinggi. Kentang juga demikian. Meskipun populer sebagai pengganti nasi, kentang mengandung solanin di bagian kulitnya, terutama jika disimpan terlalu lama atau mulai bertunas. Solanin ini tidak hilang sepenuhnya saat dimasak. Jadi, konsumsi rutin bisa menumpuk dan memperparah nyeri sendi, khususnya bagi mereka yang sudah punya masalah lutut. Bagaimana dengan terung? Terung juga termasuk Nix HD, dan memiliki kadar solanin yang cukup tinggi. Mereka yang sensitif terhadap Nix HD biasanya merasakan rasa ngilu atau berat di sendi setelah makan sambal terung, balado, atau terung bakar. Untuk paprika, meskipun lebih rendah solanin, tetap perlu diwaspadai jika Anda sering mengalami nyeri sendi yang tidak jelas penyebabnya. Jadi, apa solusinya? Pertama, kenali reaksi tubuh Anda. Kalau Anda merasa nyeri sendi semakin parah setelah makan tomat atau terung, coba hentikan dulu selama 14 hari. Buat jurnal makanan harian dan catat gejalanya. Jika membaik, pertimbangkan untuk membatasi konsumsi Nix HD secara permanen. Sebagai gantinya, Anda bisa konsumsi sayuran rendah inflamasi seperti brokoli, bayam, kale, wortel, labu. Sayuran-sayuran ini kaya antioksidan dan tidak memicu peradangan sendi. Ingat, menjaga kesehatan sendi itu bukan soal banyak makan, tapi soal makan yang tepat. Jangan hanya ikut-ikutan tren diet tanpa memahami apa yang cocok untuk tubuh Anda sendiri. Tubuh Anda memberikan sinyal setiap hari. Tugas kita adalah peka dan mau mendengar. Sekarang Anda sudah tahu 5 makanan yang bisa mempercepat kerusakan sendi lutut. 1. Gula berlebihan. 2. Gorengan dan minyak trans. 3. Daging olahan. 4. Produk susu berlemak tinggi. 5. Sayur Nix HD seperti tomat, terung, kentang, dan paprika. Di segmen berikutnya, kita akan bahas solusi lengkapnya. Bukan hanya larangan, tapi juga makanan-makanan terbaik untuk memperkuat sendi, mengurangi nyeri, dan membantu regenerasi lutut secara alami. Sahabat sehat, setelah kita membahas 5 makanan yang bisa mempercepat kerusakan lutut, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagian yang memberi harapan. Bagian yang membuat Anda tahu bahwa masih ada jalan untuk memperbaiki sendi lutut, bahkan di usia 50 tahun ke atas. Ya, bukan hanya ada makanan yang merusak sendi, tapi juga ada makanan yang mampu memperkuat, menenangkan, dan memulihkan sendi secara alami. Tubuh kita adalah ciptaan yang luar biasa. Dengan asupan nutrisi yang tepat, tubuh bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dan inilah 7 jenis makanan yang sebaiknya mulai Anda konsumsi hari ini juga. Pertama, ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel. Ikan-ikan ini kaya akan omega 3, yang merupakan lemak baik antiinflamasi. Omega 3 membantu mengurangi nyeri sendi, mengurangi pembengkakan, dan memperbaiki jaringan tulang rawan yang mulai aus. Kalau tidak suka ikan, Anda bisa konsumsi minyak ikan atau suplemen omega 3 berkualitas tinggi. Kedua, kacang-kacangan dan biji-bijian. Seperti almond, kenari, biji chia, dan biji rami. Semua itu mengandung lemak sehat, serat, dan vitamin E yang bagus untuk menjaga kelenturan sendi.
Vitamin E juga dikenal sebagai antioksidan alami yang menangkal radikal bebas penyebab kerusakan jaringan sendi. Ketiga, sayuran hijau tua seperti bayam, kale, dan brokoli. Sayur-sayur ini mengandung kalsium, vitamin K, dan antioksidan. Vitamin K penting untuk membangun tulang yang kuat dan mencegah pengeroposan. Sedangkan kalsium menjaga struktur tulang tetap padat dan kuat. Brokoli juga mengandung senyawa sulforabhane yang bisa memperlambat kerusakan sendi akibat osteoartritis. Keempat, buah beri, seperti blueberry, strawberry, dan raspberry. Buah beri mengandung anthocanin, pigmen alami yang mampu melawan peradangan dalam tubuh. Selain itu, buah beri tinggi vitamin C, yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan kolagen, komponen penting dalam struktur sendi. Kolagen inilah yang menjaga bantalan sendi tetap kenyal dan fleksibel. Kelima, jahe dan kunyit. Rempah-rempah yang sering kita temui di dapur ini punya efek antiinflamasi alami. Kandungan kurkumin dalam kunyit sudah terbukti mampu mengurangi nyeri sendi dan memperbaiki jaringan yang rusak. Bahkan ada studi yang menyebutkan, kurkumin bisa bekerja sekuat obat anti nyeri tertentu, tanpa efek samping. Keenam, air putih. Mungkin terdengar sederhana, tapi air adalah komponen utama dalam pelumas sendi. Jika tubuh kekurangan air, cairan sinovial di dalam sendi juga akan berkurang. Akibatnya, gesekan antar tulang meningkat dan rasa nyeri akan lebih sering muncul. Jadi, minumlah cukup air setiap hari. Minimal 8 gelas atau lebih jika Anda banyak beraktivitas. Ketujuh, makanan fermentasi seperti tempe, yogurt tawar, dan kimchi. Makanan ini membantu menjaga kesehatan usus. Dan tahukah Anda? Usus yang sehat, peradangan yang rendah. Kenapa? Karena sekitar 70% sistem imun berada di usus. Jika mikrobioma usus sehat, tubuh akan lebih mampu melawan peradangan yang menyerang sendi. Jadi jangan remehkan kesehatan pencernaan Anda. Selain makanan, ada juga beberapa kebiasaan pendukung yang sangat penting. Seperti berjemur pagi hari untuk mendapatkan vitamin D, menjaga berat badan ideal, dan tetap aktif bergerak meski ringan. Sendi yang jarang digerakkan justru akan makin kaku. Lakukan peregangan ringan atau jalan kaki setiap pagi. Berolahraga ringan membantu meningkatkan sirkulasi darah ke sendi dan membuat pelumas sendi bekerja lebih optimal. Dan yang tidak kalah penting, hindari stres berlebihan. Stres kronis bisa meningkatkan hormon kortisol yang memicu peradangan dalam tubuh. Cobalah relaksasi, zikir, atau sholat tahajud sebagai bentuk ketenangan jiwa dan spiritualitas. Karena pikiran tenang adalah obat alami bagi tubuh yang sakit. Jadi sahabat sehat, sekarang Anda sudah tahu. Sendi lutut yang sehat bukan hanya soal usia, tapi soal gaya hidup dan pilihan makan setiap hari. Mulai dari sekarang, Anda bisa memilih. Tetap menikmati makanan yang merusak sendi, atau mulai beralih ke makanan yang membantu tubuh Anda bangkit dan kuat kembali. Jangan menunggu sampai lutut benar-benar tidak bisa digerakkan. Jangan menunggu sampai kursi roda menjadi satu-satunya alat bantu. Mumpung masih bisa bergerak, masih bisa memilih, lakukan perubahan hari ini juga. Dan kabar baiknya, Anda tidak sendirian. Kami di sini akan terus menemani Anda dengan edukasi, motivasi, dan solusi alami untuk hidup sehat sampai usia lanjut. Pakupin jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu kami dengan menekan like, tuliskan komentar, "Saya siap sehat," di bawah, dan bagikan ke teman atau keluarga Anda yang juga butuh informasi ini. Bel 2 jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Karena hidup sehat bukan soal umur, tapi soal kesadaran. Dan sendi yang kuat adalah kunci untuk menjalani hari tua dengan bahagia, mandiri, dan penuh semangat.